Itu NIM 1221110. Di sini kami akan observasi wawancara di KSPPS sebagai tamu Tazaka tentang pembiayaan syariah. Terkait pembiayaan syariah, itu bagaimana konsep pembiayaan syariah sendiri? Terutama tadi penerapan pembiayaan syariah di KSPPS itu kan berdasarkan terutama dari jenis akadnya. Di sini kami berarti menggunakan akad-akad seperti di pelajaran fikih muamalah ya, seperti akad murabahah, akad ijarah, akad istisna, qabdul hasan, dan lain sebagainya. Nama-nama akad mungkin kan mbaknya lebih paham juga. Terus untuk simpanan tabungan juga kami menggunakan prinsipnya seperti wadiah, ada titipan, terus ada juga mudorobah yang mendapatkan bagi hasil, dan juga ada jenis simpanan lain. Untuk yang kedua, tahap alurnya, jadi yang pertama di pembiayaan, biasanya kami karena pembiayaan itu ada contohnya murabahah ya, itu kan syaratnya yang pertama murabahah adalah akad jual beli. Jadi yang pertama ada pihak penjual, ada pembeli, dan kemudian ada barang atau objek yang dibeli. Di sini berarti Tazaka sebagai pihak pembelinya karena uangnya berasal dari Tazaka. Jadi itu seperti kebutuhan pembelian motor, laptop, HP itu nanti kami belikan terlebih dahulu, baru kami akan menjual kepada anggota pembiayaan tersebut. Seperti itu. Kalau sistem pembiayaannya pembiayaan syariah di KSPPS ini itu bagaimana? Sistemnya berarti kalau dari kami prosedur aja yang mungkin prosedur seperti biasa, calon anggota pembiayaan membawa syarat-syarat seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, KTP-nya suami istri ya. Terus juga ada fotokopi jaminan yang dibutuhkan. Jadi ketika mereka mengajukan dengan BPKB berarti fotokopi BPKB dan STNK. Ketika mengajukan dengan sertifikat berarti dengan fotokopi sertifikat dan pajak PBB. Nah itu nanti setelah itu akan kami cross check setelah lengkap, maka mengisi formulir dan juga mendata apa yang dibutuhkan. Jadi kalau di kami di situ harus ada kebutuhan uang tersebut untuk apa. Jika tidak ada mungkin tidak bisa cair. Jadi misal untuk pembelian bisa kami berikan, misal untuk pembeliannya modal usaha seperti warung ataupun misal pembelian kain bisa diwakilkan mereka yang membeli bisa. Jadi memang harus ada kejelasan uang itu digunakan untuk apa. Misal untuk keperluan sekolah anak tidak bisa. Yang penting dari kami harus mengharuskan uang tersebut dipakai untuk apa. Terus setelah di ACC dan kelayakan dari anggota itu kami masuk kriteria 5C, maka kami melakukan akad wakalah terlebih dahulu. Jadi apabila kita belum bisa menyediakan barangnya, kalau seperti laptop dan lain-lain bisa kami berikan. Seperti saya contohnya tadi pemberian kain dan lain-lainnya, nanti mereka yang membeli terlebih dahulu. Kami memberikan uangnya, dibelikan dulu dengan mereka dan disiapkan nota, foto dan lain sebagainya. Setelah dibelikan, maka baru kami akad jual beli tersebut kepada anggota. Itu tadi 5C itu apa? 5C itu berarti analisa pembiayaan. Itu biasa ada di manajemen risiko. Jadi yang pertama ada kapital, ada kolateral, terus ada juga condition ekonomi dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa dicari di internet. Yang penting itu lebih ke analisa apakah anggota tersebut bisa di-ACC atau layak mendapatkan kredit atau enggak. Jadi misalnya dari kapasitas tadi, dari modalnya dia cukup untuk berputar usaha dan ada kemungkinan bisa melangsung, mungkin bisa kita ACC. Kolateral contohnya jaminan, jaminannya tidak masuk dalam kriteria, contohnya mengajukan 10 juta tapi mungkin motornya tahun berapa dan nilainya di bawahnya itu tidak bisa. Jadi mungkin yang 5C tadi kami pilih dulu, maksudnya apakah sesuai kriteria Tazaka, nanti setelah itu bisa kami ACC. Apakah kemampuan angsurannya bisa atau tidak, jaminannya bisa atau tidak, dan bentuk usahanya mungkin lancar atau tidak.
Kalau ini Bu, mahasiswa berarti bisa mengajukan pembiayaan syariah. Ya, kalau mahasiswa berarti eh, selama syarat-syarat tersebut bisa memenuhi, seperti tadi kan fotokopi jaminan dan lain-lainnya, dan juga mungkin ada kemampuan mengangsur, contohnya misalnya mahasiswa sambil bekerja, atau kemungkinan dia juga ada sampingan lain, dia berjualan online, yang penting ada bulanan untuk bisa mengisi angsuran, mungkin bisa diakses. Karena kan memang yang paling itu berdampak ketika angsuran tersebut bisa atau tidak. Dengan beberapa ada mahasiswa yang belum bekerja atau apa, nah itu kan bisa jadi pertimbangan di ACC pembiayaannya tuh. Kalau mahasiswa itu butuh KTP orang tua atau tidak? Tergantung kan, karena kalau dari sudah cukup umurnya sih sudah, cuma tinggal itu aja keperluan. Bisa dia keperluannya untuk pribadi dan kebetulan dia bisa ada kemampuan bayar seperti ada pemasukan pendapatan, sudah bekerja dan lain-lainnya, tidak usah KTP orang tua, tidak apa-apa. Tapi misal kebutuhan anak itu namun nanti yang mengangsur orang tuanya, nanti dibutuhkan data orang tuanya juga. Kemudian perbedaan pembiayaan syariah itu dengan perusahaan pembiayaan syariah konvensional itu bagaimana? Ini merawatnya bukan syariah konvensional, perusahaan konvensional. Yang pertama berarti kita mungkin lihat secara umum dulu. Yang pertama yaitu dengan nama-nama akadnya seperti tadi ya. Mereka pada umumnya kredit, dan kredit tersebut mungkin lebih ke kredit secara modal usaha, seperti dan lain sebagainya. Itu untuk sistem pencairan mungkin lebih mengutamakan bukan uang itu untuk digunakan apa, yang penting mereka mencairkan dan bisa mengangsur setiap bulannya. Jadi ketika ada pengajuan, walaupun bank memang tetap ada 5C, diseleksi juga tetap ada, namun biasanya untuk keperluan setelah akad tidak ada tindak lanjut digunakan untuk apa. Jadi mungkin tidak dibutuhkan nota-nota dan bukti-bukti foto lain sebagainya. Apabila yang kami berarti apabila konvensional kan biasanya ketika akad langsung terima uang. Kalau di kami biasanya terima barang atau terima jasa. Seperti tadi untuk keperluan anak sekolah, berarti yang transfer atau misalkan kebutuhan anak kuliah, kami yang mentransfer ke bank tersebut. Jadi bukan orangnya, jadi langsung dibayar dengan kami, nanti orang itu tidak menerima uang. Paham berarti kan ya? Jadi perbedaannya tadi kalau yang konvensional terima uang, kalau yang syariah terima barang atau jasa. Misalnya mau beli rumah, berarti kan dia tidak menerima uang sama sekali. Kemudian masalah yang sering terjadi atau hambatan yang sering terjadi Ibu pada saat pembiayaan syariah ini berlangsung. Hambatan. Berarti yang pertama mungkin kurangnya edukasi atau literasi dari anggota. Jadi mungkin dari pihak kami membutuhkan effort lebih untuk menjelaskan secara detail. Kan seperti biasa orang mengenalnya konvensional, mengenalnya ketika pengajuan ACC langsung terima uang. Mungkin ketika kami beritahukan keperluannya untuk apa, terus dibutuhkan nota dan lain sebagainya, terus mungkin ada kendala tidak sanggup atau mungkin memberatkan mereka. Namun kan memang itu merupakan edukasi sedikit demi sedikit dari kami. Mungkin beberapa ada yang menerima secara langsung, ada yang mungkin menolak. Jadi mungkin dari teman-teman juga bisa mahasiswa ataupun dosen dan mungkin lebih ikhlas kepada masyarakat dengan kalau kedepannya ada program-program pengembangan ekonomi syariah. Selain akademisi kan mungkin yang lebih itu masyarakat ya, orang tua dan banyak sebagainya. Jadi kendalanya lebih kayak itu aja, penerapan akad pada anggota. Udah. Udah. Terus kita